أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ustaz, saya seorang orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, perempuan umur 5 tahun masih belum bisa bicara. Mohon doanya Ustaz. Waffaqahullah, waffaqahallah, fahallah, innahu ala kulli syai'in qadir. Ustaz, semoga saya sekeluarga tetap istiqamah untuk bersabar dan berdoa agar doa saya terkabul. Usaha yang kami lakukan sudah maksimal, bahkan setiap waktu yang dijanjikan oleh Allah doa tersebut dikabulkan. Bahkan ketika di Mekah keluarga semua mendoakan, mohon pencerahan dan bimbingannya Ustaz agar hati ini selalu berprasangka baik atas cobaan ini. Syukran sebelumnya. Wallahi jamaah, Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami benar-benar menciptakan manusia itu dalam kesusahan. Susah hidup ini. Jadi kalau keluarga ini diuji dengan salah satu anak yang berkebutuhan khusus, mungkin itu tiket dia masuk surga. Kita nggak tahu. Mungkin amalan kita kurang. Mungkin dengan merawat itu anak, dengan bersabar. Karena kita tahu pahala orang bersyukur dan pahala orang bersabar beda. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah menyempurnakan pahala buat orang-orang yang sabar itu tanpa hisab, tanpa perhitungan. Bahkan pada hari kiamat nanti, kata Nabi alaihi salatu wassalam, alhamdulillah, yawaddu ahlul afiyati yawmal qiyamah anna juludahum quridat bil maqarid lima yarawna min thawabi ahlil bala. Subhanallah. Orang-orang yang hidup senang di dunia, selamat dari banyak cobaan, pada hari kiamat tatkala mereka melihat pahala dibagikan kepada orang-orang yang dikasih bala ketika hidup di dunia, dikasih petaka, dikasih ujian yang berat dalam kehidupan di dunia ini, mereka berkeinginan kulit mereka digunting-gunting karena takjub dengan pahala yang Allah berikan kepada ahlul bala. Kalau mungkin orang rumah ini sudah berdoa selama 5 tahun, ketahuilah bahwa Nabi Ya'qub alaihissalam berdoa untuk berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam itu selama 40 tahun. Ketahuilah bahwasanya Nabi Zakaria alaihissalam berdoa minta anak sama Allah itu sampai umurnya hampir 100 tahun. Tapi beliau terus mengatakan walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku gak pernah merasa sengsara dengan berdoa dan memohon kepadamu. Maka yakinlah bahwa Allah bisa memberikan. Yang diperlukan adalah kesabaran dan keyakinan yang tidak boleh sirna dari hati seorang hamba. Yakin bahwa Allah bisa menyelesaikan segala-galanya. Allah bisa mengangkat itu gunung sebagaimana Allah angkat buat Bani Israel. Subhanallah. Allah bisa menyembuhkan orang yang buta. Allah bisa jadikan orang yang tidak berbicara bisa berbicara. Maka banyak bacain Quran kepada anaknya dan terus memandang kehidupan ini dengan kacamata keindahan, bahwa semua yang Allah takdirkan itu adalah indah buat kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi yang kita benci, di balik itu ada banyak kebaikan, dan yang kita sukai, di balik itu banyak keburukan. Jamaah, barakallahu fikum. Afwan Ustaz, penjelasan pertanyaannya agak panjang. Siap. Anak saya sakit berkebutuhan khusus, kondisinya harus memakai pampers. Anak saya sekolah normal, kelas 1 SMK. Kondisi fisiknya kaku semua. Sekolah harus saya gendong sampai duduk di kelas. Belum bisa jalan, belum bisa makan dan minum sendiri. Kemudian fisiknya hanya bisa menulis dan memegang HP saja. Pertanyaannya, bagaimana dengan wudunya? Jika harus sholat, karena sholat asar harus di sekolah. Kondisi saya tidak mungkin bolak-balik ke sekolah untuk mewudukan. Bagaimana dengan kondisi jika kemungkinan pampersnya sudah terkena hadas kecil atau pipisnya?
Bolehkah jika tanpa wudhu? Karena kondisi fisiknya yang kaku juga tidak bisa untuk tayamum sendiri. Allahu Akbar ya. Bicara nikmat Allah Azza wa Jalla. Kita kalau dengar seperti itu, kita akan mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada anak-anak kita. Tapi bagaimana bicara ibadah dia sekarang? Yang pertama, kalau dia tidak ada yang bisa membantu dia, kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mengganti pampersnya ketika dia hendak sholat asar, untuk memwudukkan dia. Kalau kita sudah berusaha dan tidak mampu, Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya dia nggak mampu melakukan itu sendiri. Dia perlu bantuan orang. Dan orang nggak bisa membantu dia juga. Tapi tetap ada usaha bagaimana. Kalau memang umpamanya tadi dia sholat duhurnya, dia sudah berangkat umpamanya sholat duhur. Kalau mungkin dia bisa jamak sholatnya, duhur sama asar. Karena kondisi dia, itu mungkin jadi solusi. Artinya ketika dia diminta untuk menjaga wudhunya, kemudian ketika dia sholat duhur itu masih dalam kondisi suci, sehingga dia sholatnya duhur sama asar dijamak buat dia. Tetap 4-4, semoga itu menjadi solusi buat dia ya. Karena memang nggak ada yang bisa dia, atau nggak ada yang bisa membantu dia untuk sholat tepat waktu, atau hal itu akan sangat memberatkan bagi dia, maka diambil rukhsah tersebut. Insya Allah nggak ada masalah. Jadi dia jamak sholat duhur sama asar dalam kondisi dia masih bersuci. Itu akan lebih utama. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, itu yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila yang Ana sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jal, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Ana pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم